Oke, perjalanan menuju ke Gua Pari. Di sepanjang jalan ini kita bisa melewati jalan desa, jadi ya bisa dibilang rusak, tapi lebih banyak bagusnya. Nah, di sini kita melewati dari tempat saya menuju ke Gua Pari, kita melalui Desa Gundang dan jalannya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat di kanan kirinya nanti ada begitu lumayan rapat untuk penduduknya. Nah, di sini kita bisa melihat di kanan kirinya sawah sebelum mencapai ke Gua Parinya. Kalau estimasi waktu dari rumah saya menuju ke Gua Pari perkiraan sekitar 5 menitan, jadi cukup dekat. Nah, kita sudah sampai di Karang Tengah, hampir mendekati ke guanya. Oke, dan guanya ada di sebelah kanan. Gua ini tepatnya terletak di Dusun Duwotrejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Dan gua ini berjarak kurang lebih 6 km dari kota Wonosari ke arah Kecamatan Ngelipar. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Otto Weni sebagai pemandu di gua ini. Oke, kita sedang berada di dalam Gua Pari yang tepatnya berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh ya, video ini kita buat untuk menyelesaikan tugas dari Kemenpar Parekraf untuk pemandu wisata gua. Oke. Mari ikut ke dalam. Di dalam Gua Pari terdapat banyak ornamen stalagmit dan stalaktit. Nah, dan di sana juga terdapat tiang yang terbentuk dari stalaktit dan stalaktit. Nanti kita lihat. Oh iya, konon pada dahulu gua ini dikuasai oleh bangsa jin yang sakti yang bernama Jaya Jengkerat. Kemudian suatu ketika ada dua pemuda yang sedang berkelana dan mereka sampailah di gua ini. Kemudian di sekitar gua ini terdapat gua dengan air jernih yang biasa disebut dengan gua bening. Nah, di gua bening itu kedua pemuda tadi melihat ada gadis cantik dan tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Jaya Jengkerat. Nah, singkat cerita kedua pemuda itu jatuh cinta kepada si Dewi Suci. Kemudian kabar tentang adanya dua pengembara sampailah ke telinga Jaya Jengkerat. Kemudian Jaya Jengkerat mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan dua pemuda tersebut. Tetapi saat dalam pencarian, utusan dari Jaya Jengkerat dan kedua pemuda tersebut terjadilah pertempuran dan mengakibatkan utusan Ki Jaya Jengkerat meninggal. Nah, mendengar kabar bahwa anak buahnya yang diutus
untuk mencari kedua pemuda tersebut meninggal, Ki Joyo Jengkerat pun murka. Kemudian ia mencari kedua pemuda tersebut. Dan pada akhirnya bertemulah Ki Joyo Jengkerat dengan kedua pemuda tersebut, sehingga terjadilah pertempuran hebat antara Ki Joyo Jengkerat melawan dua pemuda tersebut, yaitu Sutokerti dan Kertisuto. Dan kemudian Ki Joyo Jengkerat dikalahkan oleh kedua pemuda tersebut dengan berakhir memberikan kekuasaan atas Gua Pari dan Gua Bening. Kemudian ia menyerahkan anaknya untuk diperistir oleh kedua pemuda tersebut. Nah, kedua pemuda tersebut jatuh cinta kepada si Dewi Suci, tetapi Kertosuti ia yang menjadi suami dari Dewi Suci karena Suti Kerto mengalah dan ia melanjutkan berkelana sehingga menjadi awal mula dusun Kajar. Oke, demikian tadi ceritanya. Kemudian kita lihat tadi tampilan dari gua tersebut. Nah, di sana banyak stalaktit, stalagmit. Kemudian ini salah satu gambar stalagmitnya masih aktif. Kemudian ini tiang yang terbentuk. Nah, di sini juga banyak ornamen seperti ini. Kemudian ini gua kecil yang belum terbuka. Nah, ini menuju ke arah ruang gua kedua atau di sebelah ruang utama. Seperti inilah. Itu ke ruang gua kedua. Oke, dan di sana juga terdapat banyak binatang di dalamnya. Ada 3 jenis nih. Yang pertama ada jangkrik, kemudian ada kolom melenting atau kalajengking, tapi bentuknya seperti itu. Kemudian terdapat banyak kelelawar atau codot, dan satu lagi yang cukup banyak itu kaki 1000, dan ukurannya cukup besar. Oh ya, tadi ada kabel. Jadi dulu sempat gua ini dikelola, tapi kurang perhatian sehingga dilupakan. Nah, ini ruangan kedua yang saya katakan tadi. Nah, cukup panjang, kurang lebih ada 250 meter panjangnya. Kemudian untuk lebar rata-rata gua ini 5-20 meter untuk keseluruhan. Untuk tinggi di gua besarnya sekitar 15 meter. Oh ya, untuk ketebalan dari atap gua ke atas dasar bumi itu sekitar 10 meter, jadi cukup tebal. Nah, bisa dilihat banyak sekali kelelawar. Dan ini adalah ruangan ketiga, yaitu yang berhubung dengan, nah di situ juga bisa dilihat tiang yang terbentuk secara ratusan tahun. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah tiangnya. Nah, ini dan di atas stalagmit aktif itu menuju ke ruang ketiga, dan di sana nanti kita bisa menemukan pintu keluar. Ini pintu masuknya. Seperti ini tadi. Jadi ini ruang ketiga, tidak setinggi ruang pertama dan ruang kedua tadi. Nah, jadi di dalam gua ini juga terdapat pintu gua yang kita harus merunduk. Jadi apabila kita mau ke ruangan sebelah, kita harus merunduk. Saya ikut. Hati-hati, di atas ini banyak stalaktit yang masih aktif, jadi sebisa mungkin kita merunduk. Seperti ini stalagmit. Kemudian di atasnya stalaktit. Nah, seperti ini, dia jatuh kemudian membentuk stalagmit di bawah, begitu. Yuk. Nah, di sini juga ada tiang, yang dari pertumbuhan stalaktit dan stalagmit tadi, dia sudah sampai menyentuh ke atas karena mungkin sudah saking lamanya. Untuk membentuk ini butuhkan waktu ratusan tahun.
Jadi kita harus menjaga jangan sampai kita merusak stalaktit dan stalagmit yang ada di sini. Oke, kita ke ruang semula. Oke, pose kan ya? Juga nonton. Oke, jadi seperti ini di ruangan ketiga, cukup lebar. Ya, tapi tidak selebar ruangan utama tadi. Di sini panjang kurang lebih adalah 20 meter. Kita bisa langsung menuju ke pintu keluar. Nah, ini batuan yang udah, ini tanah-tanah yang ada di dalam gua, kalau digali pasti masih ada potensi di dalam. Oke, ada ruangan di sini. Oke, jadi seperti ini tadi ruangan ketiga, dan di sini terdapat pintu keluar. Jadi mari kita coba keluar lewat sini. Nah, jadi seperti ini di pintu keluarnya, tepat di belakang rumah. Di tengah ladang. Oke, jadi demikianlah tadi perjalanan kita di dalam gua, dari mulai pintu masuk, kemudian di ruangan pertama, ruangan kedua yang berada di sana tadi, kemudian terakhir di ruangan ketiga yang berada di pintu keluar. Jadi seperti itu penampilan gua Pari yang berada di Karangtengah. Oke, terima kasih sudah melihat video kita. Semoga video ini bermanfaat, dan salam lestari dan salam pesona Indonesia. Oke, semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa terapkan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, kemudian yang keempat mengurangi kerumunan atau menjauhi kerumunan, yang kelima adalah mengurangi mobilisasi dan interaksi antara sesama manusia. Oke, semoga semua sehat. Salam pesona Indonesia.